Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Abah, perkenalkan saya Dwi Nur Fitriani, kami dari Universitas Islam Syekh dari kelas 3B Prodi Manajemen. Di sini kami akan mendiskusikan zakat dan lembaga sosial. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan rekan saya yang bernama Saya Randi Hardiansyah. Saya Yoni Lutfi Estianti. Dan dosen pengampu ekonomi Bapak Abdillah Sani atau yang sering kita panggil Abah. Lalu saya ingin bertanya nih kepada Abah, apakah zakat itu penting dalam mengurangi kemiskinan ekonomi Islam? Ya, apakah zakat penting? Iya. Penting. Bahkan saking pentingnya dia menjadi wajib. Kita tahu apa itu wajib. Wajib dalam hukum Islam itu adalah sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan, suka atau tidak suka harus dikerjakan ya. Berarti dalam hal ini ketika zakat yang sudah berhukum wajib itu ditinggalkan, orang yang melakukan hal tersebut akan terkena sanksi. Sama juga dalam hukum nasional, hukum negara, sesuatu yang kita anggap wajib berarti adalah tuntutan hukum yang kalau dihindari yang bersangkutan akan kena sanksi hukum. Dalam hukum Islam juga demikian, ketika ada orang yang melalaikan kewajiban maka dia harus mempertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bahwa dalam hukum ekonomi Islam itu tekanannya bukan hanya masalah kehidupan di dunia, tapi juga masalah pertanggungjawaban di akhirat. Ya, sehingga ketika Islam mewajibkan agar setiap orang yang hartanya sudah mencapai nisab, artinya sudah kurun waktunya sudah cukup, jumlahnya sudah cukup, maka zakatnya harus dikeluarkan sekian persen. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang bersangkutan akan berdosa dan itu akan dipertanggungjawabkan karena dia berarti memakan sesuatu yang bukan haknya. Itu kalau di dalam konotasi dunia bisa dikatakan korupsi. Korupsi artinya mengurangi, ya kan, sesuatu yang jatahnya 10 dikurangi 2 jadi 8. Harta yang seharusnya dikeluarkan 2 tapi kemudian tidak dikeluarkan, berarti itu kan sama juga dengan korupsi. Kalau dalam pengertian dunia korupsi itu harus diberantas dan orangnya harus dihukum, harus diperangi, maka demikian juga dalam Islam. Orang yang tidak mau bayar zakat karena lalai ataupun karena memang sengaja padahal waktunya sudah cukup, nisabnya sudah tercapai, jadi pengertian dari wajib adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Kalau dia dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala, ganjaran yang baik. Tapi kalau dia ditinggalkan, dia akan mendapatkan ganjaran yang buruk berupa hukuman. Kalau ditanyakan apakah zakat itu berfungsi di dalam hal memerangi kemiskinan, itu pasti. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat yang sangat mementingkan kepentingan individu kapitalistik, di mana harta itu hanya bertumpuk pada satu golongan, tidak terdistribusi dengan baik kepada golongan yang lain, itu pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya iri hati dari orang-orang yang merasa dirugikan, orang-orang miskin yang cemburu, orang-orang miskin yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Di satu sisi ada orang kaya berlimpah harta, ya, hidup dengan mewah, tapi pada sisi lain ada orang yang bahkan untuk makan saja susah. Ini sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan. Ya, ambil contoh misalnya kamu tinggal di satu daerah, kamu flexing, pamer-pamer, mobil baru, rumah diperbarui, terus kemudian jalan-jalan, pamer melalui video. Sementara sebelah rumah kamu tuh ada yang kelaparan, sebelah rumah kamu ada orang yang anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya, sebelah rumah kamu tuh ada yang rumahnya gentengnya bocor, nggak punya duit buat betulin. Kira-kira itu akankah
orang itu akan merasa antang-antang saja melihat kamu yang flexing. Pasti iri. Pasti Iya, pasti iri, iri. kan pasti ada dendam, dan pasti juga akan menimbulkan gunjingan-gunjingan. Misalnya dia dapat harta dari mana ya? Jangan-jangan dia pelihara babi ngepet, jangan-jangan dia pelihara tuyul, jangan-jangan dia korupsi, ya kan? Jangan-jangan dia maling, jangan-jangan dia diam-diam manipulasi dan sebagainya, juga dugaan yang pada akibatnya menimbulkan hubungan antar mereka menjadi jauh, menjadi berjarak. Maka ketika si orang kaya itu, namanya manusia, kadang-kadang kan mengalami juga masalah, tidak selalu senang-senang terus. Ketika dia mengalami masalah kesulitan, akankah tetangganya pada datang? Enggak. Iya. Nggak mungkin. Yang ada tetangganya pada sorak, syukurin lu gitu kan, Senang rasain dia. ya. Mudah-mudahan aja segera disambar geledek gitu kan. Jadi doanya yang tidak-tidak. Bahkan ketika si orang kaya itu mengalami musibah, mestinya katakanlah dia rumahnya kebobolan maling atau rumahnya itu disatoni perampok, maka tetangga tidak akan ada yang bergerak untuk membantu. Karena Termasuk juga ketika si orang kaya itu katakanlah mengalami, katakanlah ada keluarganya yang wafat, mungkin tetangganya gak ada yang mau datang. Masa bodoh, dia aja nggak pernah peduli sama kita, ya kan? Nah, bisa juga tidak sampai di situ, tapi mungkin juga para orang miskin itu timbul tidak hanya iri hati, tapi juga niat buruk. Ya, ini orang nih pasti korupsi nih duitnya nih. Kalau gitu halal dong bagi kita, misalnya kita ayo kita malingin aja deh, kita curi aja deh, kita rampok aja deh. Terus gimana nanti kalau misalnya orang itu ngelawannya kita bunuh, kan gitu kan? Ya banyak. Jadi sangat mungkin orang-orang yang merasa tidak puas dengan perilaku atau kondisi yang seperti itu bukan hanya iri, tapi juga ada timbul niat-niat nggak benar untuk mencelakakan si orang kaya tadi. Nah itu yang sangat dihindari oleh orang Islam, oleh ajaran Islam. Jangan sampai orang-orang yang merasa tidak beruntung itu kemudian jadi timbul cemburu, jadi antisosial, kemudian mereka hubungannya jadi renggang dan timbullah niat-niat untuk melakukan kejahatan. Sebenarnya kita berarti kalau kita mengeluarkan zakat itu tidak lebih dari melindungi diri sendiri. Ya kan? Iya, Kita betul. keluarkan zakat, kita keluarkan haknya orang miskin. Itu sebenarnya pertama untuk membersihkan harta kita ya dari tuntutan karena kita menyerakahi haknya orang miskin. Yang kedua untuk menjalin hubungan baik dengan para orang yang kurang beruntung, mencegah jangan sampai mereka itu nanti punya niat yang nggak benar, mencegah andai kata nanti ada pihak-pihak lain yang ingin mencelakakan keluarga kita, mereka akan datang bantu kita. Tapi kalau kita tidak melakukan hal tersebut, yang mungkin bukan hanya tidak membantu, mereka pun berkomplot untuk menghancurkan kita, kan gitu. Nah, jadi jelas bahwa dalam Islam zakat itu sangat penting, bukan karena dia berfungsi untuk bagi-bagi harta, tapi dia pertama untuk membersihkan harta kita. Berarti kita tidak makan harta yang bukan hak kita, ya kan? Terus kedua, dia juga menjaga hubungan baik antara kita dengan orang lain, supaya tidak timbul kecemburuan. Ya, dia juga membuka suatu hubungan yang baik, good relationship, supaya apa? Ketika kita punya masalah, mereka juga akan datang dengan sukarela, bukan menghindar, apalagi malah mencelakakan, tidak. Jadi jangan salah, zakat itu bukan karena dia mengeluarkan uang lalu uangnya jadi berkurang, justru tidak. Apalagi kemudian di samping zakat ada lagi hal-hal yang lain, katakanlah seperti sodako, ya orang itu juga kemudian kaya tapi kemudian ringan tangan, dalam arti ketika melihat ada orang yang kesulitan dia mau bantu, ada tetangganya yang kelaparan dia bantu, ya ada orang yang tetangganya itu anaknya nggak bisa sekolah, nggak punya ongkos, dia bantu, ya kan. Nah itu untuk membersihkan juga. Mungkin juga dia nanti ada katakanlah di lingkungannya ada kerja bakti, betulin musola, betulin jalan, betulin jembatan, betulin gedung pendidikan. Ya nanti dia bantu dalam bentuk apa? Sedekah, membelikan materialnya, whatever lah. Artinya zakat itu Allah ciptakan bukan hanya untuk membersihkan harta, tapi juga untuk menyelamatkan kita dari kemungkinan hal-hal yang tidak baik. Ini terbukti kalau kita lihat dari sejarah bahwa ajaran komunisme itu muncul kan justru karena dari ketidakpuasan terhadap kapitalisme.
Kapitalisme yang membuat orang menjadi terpuruk, yang menciptakan imperialisme, menciptakan penjajahan, menciptakan kesengsaraan di banyak negara, termasuk di negara mereka sendiri, itu menyebabkan orang-orang miskin menjadi apa? Menjadi marah. Makanya mereka kemudian muncullah ajaran yang menginginkan supaya orang kaya itu dihabisi saja, hartanya dirampas, orangnya dibunuh. Ya, jadi kita apa yang diinikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa zakat itu merupakan kewajiban, bisa kita lihat buktinya dalam sejarah bahwa terbukti orang kaya yang hanya mementingkan dirinya sendiri menimbulkan amuk massa, menimbulkan kemarahan sosial, yang menimbulkan revolusi berdarah-darah gitu. Ingat loh, di Indonesia sendiri tahun 65 itu slogan-slogan yang selalu dikumandangkan oleh kaum komunis itu adalah ganyang kapitalis birokrat, ganyang setan desa, ganyang setan kota. Itu siapa itu? Mereka itu adalah orang-orang kaya, orang-orang kaya yang menguasai harta banyak, menguasai lahan-lahan pertanian, tapi mereka nggak peduli dengan orang miskin. Nah, jadi komunis kemudian mengkampanyekan hal-hal seperti itu, ganyang setan desa, ganyang setan kota, kapitalis birokrat dan sebagainya. Itu bukti orang kaya yang tidak peduli, yang tidak memikirkan masalah sosial, akibatnya mereka sendiri yang hancur. Orang kaya itu kemudian nanti dimusnahkan atau dibasmi habis oleh orang-orang miskin. Oke, saya kira gitu. Oke, ada lagi? Boleh saya mengenai zakat sendiri ya, Pak ya. Zakat kan terbagi berbagai macam juga. Pertama ada zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan. Yang membedakan antara 3 zakat ini tuh sebenarnya apa, Pak? Zakat fitrah itu dibayarkan setiap tahun sekali. Itu biasanya pada akhir Ramadan, sebelum kita menyambut 1 Syawal, Lebaran kalau kita. Dia berfungsi untuk memfitrahkan diri. Ya kan kita tahu bahwa puasa itu kan dalam ajaran Islam dimaksudkan begitu 1 Syawal kita kembali fitrah, ya kan. Makanya disebut Idul Fitri, hari raya fitri, hari raya kesucian. Berarti zakat fitrah itu adalah suatu tanda sukacita di mana kita diwajibkan untuk merayakan kesucian kita itu, kembali ke fitrah itu dengan cara mengeluarkan sejumlah dari harta kita untuk penebusan bahwa diri kita yang sudah suci ini karena puasa dilengkapi dengan pembayaran fitrah. Oke, zakat mal itu adalah zakat atas harta yang kita miliki. Misalnya kamu punya emas itu seberat sekian dan sudah dimiliki selama sekian lama, ya, ada batasnya, itu disebut sebagai nisab, ya. Terus kemudian kalau kamu punya uangnya itu kemudian dikonversi ke emas sebanyak sekian kilo, sekian gram, ada batasnya, saya nggak begitu hafal nisabnya berapa gram. Artinya kalau emas yang disimpan sekian lama mencapai sekian jumlahnya, kalau harta yang disimpan sekian lama mencapai sekian jumlahnya, maka harus ada zakat yang dikeluarkan gitu. Jadi kalau kita banyak uang sampai miliaran, triliunan, terus kemudian kita tidak membayarkan zakat malnya, otomatis berarti kita mengkorupsi hartanya orang miskin yang dititipkan Allah pada kita. Ya, berarti kita sudah melakukan korupsi terhadap harta tersebut, dan korupsi itu tentu harus diberantas. Zaman Nabi orang yang nggak bayar zakat diperangi. Karena apa? Berarti mereka itu koruptor. Koruptor kan di zaman sekarang juga kan harus diperangi. Bahkan di negara-negara tertentu koruptor itu dihukum mati. Ya berarti kalau kita padankan kepada hukum Islam, berarti orang-orang kaya yang tidak bayar zakat juga sama dengan koruptor dan harus diperangi. Kalau perlu dihukum juga yang berat juga, begitu. Karena itu juga bukan hak dia juga. Karena bukan hak dia, karena jelas-jelas bahwa zakat itu adalah bagian orang miskin yang dititipkan Allah kepada harta yang kita miliki. Kalau itu tidak dikeluarkan, berarti kita merampas haknya orang. Berarti kita koruptor. Berarti koruptor harus diperangi, gitu. Itu zakat mal. Sedangkan satu lagi zakat apa? Zakat penghasilan, Pak. Zakat penghasilan itu dikenakan kalau misalnya
penghasilan kita sudah mencapai berapa gitu ya, ada presentasinya, persennya. Ini hampir apa ya, walaupun beda, tapi kalau di ajaran agama lain itu ada yang namanya perpuluhan Kristen. Di Kristen ada perpuluhan, misalnya kamu penghasilannya 10 juta, maka 10% itu harus kamu keluarkan sebagai apa namanya, ya kita bilangnya zakat. Saya nggak tahu kalau istilah mereka apa. Perpuluhan itu 10 juta berarti 1 juta. 1 juta tuh harus keluar sebagai dana, katakanlah dana gereja. Nah, di Islam juga begitu. Nah, tapi besarnya tidak sampai 10%, 2,5% kalau nggak salah. Nah, yang jadi, saya tahu yang saya tahu tuh kalau misalkan saya punya emas 85 gram, saya harus keluarkan zakatnya itu selama sebanyak 2,5%. Oke, itu kalau zakat mal kan, zakat harta kan. Kalau penghasilan berarti penghasilan kita yang tiap bulan itu. Dalam 1 bulan berapa dikeluarkan gitu. Mungkin gini ya, katakanlah misalnya saya penghasilan 1 bulannya berapa gitu ya. Zakat penghasilannya itu bisa saya keluarkan dari sekian persen, misalnya saya membantu keluarga saya yang kurang mampu, ya kan, orang-orang terdekat dulu kan. Karena memang sedekah maupun zakat itu disarankan untuk orang terdekat dulu. Kan kemarin saya di kelas kan sudah saya sebutkan, jangan kita mengutamakan orang-orang jauh dengan harapan nama kita jadi sohor, nama kita jadi terkenal sebagai orang yang dermawan, padahal di sekeliling kita masih ada saudara-saudara yang nggak mampu. Itu nggak boleh. Jadi bukan nggak boleh, disarankan kita mendahulukan orang-orang terdekat. Ya kayak saya misalnya, ada beberapa orang yang saya anggap kurang mampu, maka dari penghasilan saya keluarkan tiap bulan bantu mereka dengan harapan artinya saya punya penghasilan itu menjadi bersih karena sudah dikeluarkan haknya orang. Gitu. Jadi setiap Ramadan, akhir Ramadan, setiap mencapai nisab dan setiap mendapatkan penghasilan itu ada bagian-bagian dari orang lain yang harus kita keluarkan, yaitu bagiannya terutama orang miskin. Sementara kalau sedekah ataupun hibah itu kan kalau memang kita mampu ya. Kalau kita mampu, apalagi hibah itu kan misalnya berupa barang ataupun tanah ataupun apa yang nilai. Jadi kita lihat perbedaan antara ketiga hal tersebut. Jadi Islam itu sangat memberikan peluang bagi orang-orang yang mampu untuk juga berbagi kepada pihak lain agar tidak timbul cemburu sosial, tidak timbul niat-niat untuk menjahati orang-orang yang tak berharta tapi dianggap tidak peduli sosial, kira gitu. Oke, ada lagi? Saya Ya. itu tentang hubungan antara etika dan bisnis perspektif Islam. Hubungan antara bisnis dengan etika. Nah, berarti kita akan mengkaji apa hubungan bisnisnya. Kan dalam Islam itu banyak sekali transaksi bisnis, misalnya jual beli, misalnya gadai, misalnya sewa menyewa. Oke, itu transaksi Islamnya, transaksinya. Terus kemudian etika itu apa sih? Etika itu adalah sesuatu penilaian tentang hal yang baik dan yang tidak baik, penilaian tentang yang benar dengan yang tidak benar, penilaian tentang patut dan tidak patut. Dalam berdagang kita ambil contoh, etikanya di mana? Penjual, pembeli. Tentu dalam hal ini penjual etikanya adalah memberikan penawaran yang baik kepada calon pembeli dengan cara dia secara jujur mengungkapkan ini barang memang ada cacatnya atau tidak. Kalau memang dia barang ada cacat disebutkan. Terus kemudian kalau barang itu kemudian memang original, dikatakan original. Jangan sampai barang rusak dibilang barang ori, kan gitu kan. Itu namanya etikanya. Terus kedua, bagi pembeli juga begitu. Pembeli hendaknya punya etika dalam arti ketika dia sudah menyepakati harga yang dikenakan kepada barang yang akan dia beli, maka dia hendaknya beretika dengan cara memberikan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disepakati.
tidak dikurangi, tidak juga dengan ditunda-tunda, tidak juga dengan cara misalnya bayar pakai uang palsu atau pakai janji-janji kosong. Ya mau dibayar nggak, taunya nggak dibayar gitu kan. Atau barangnya kemudian sebenarnya barangnya bagus tapi kemudian ditolak, dibilangnya barang kamu ini jelek, padahal saya mesennya begini kok dapetnya begitu, padahal sebenarnya cocok, cuman kita tuh pura-pura, atau etikanya berarti nggak ada situ, membohongi si penjual. Etika dalam hal gadai, misalnya kita minjem kemudian menaruh barang, etikanya tentu barang yang kita taruh adalah barang kita sendiri, bukan barang milik orang lain gitu kan. Bagi si penerima gadai yang minjemin duit, etikanya adalah dia menjaga barang gadai itu jangan sampai rusak, sehingga ketika diambil barang itu oleh pemiliknya itu kondisinya sama dengan waktu dia menyerahkan barang. Ya jangan sampai waktu dia berikan sebagai gadai barangnya bagus utuh, begitu diambil lagi udah ringsek gitu atau udah rusak, itu berarti yang menerima gadai atau yang meminjamkan uang itu tidak punya etika gitu. Dalam sewa menyewa misalnya kos, mahasiswa nih ngekos, itu kan sewa menyewa tuh, etikanya adalah si pemilik rumah tentu memberikan ruang sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah kemudian juga katakanlah misalnya ada ketentuan ini ruangan boleh dipakai ya, terus kemudian nanti listriknya masih masuk tanggungan saya deh dengan bayaran sekian, tapi ternyata tidak dipenuhi listriknya, kemudian tidak penuh, sering mati. Nah itu berarti si pemilik tidak etik, tidak punya etika. Sedangkan bagi si penyewa, etikanya adalah dia memelihara barang atau ruang itu dengan baik. Jadi kalau dinyewanya sendiri jangan masukin orang lagi gitu. Nah, mahasiswa jangan masukin teman-teman, kecuali kalau katakanlah sekali-sekali sih mungkin atas izin si pemilik boleh. Tapi kalau yang nyewa satu nggak tahu yang datang 10 kan nyusahin orang, ya kan, ngerusak juga propertinya. Kemudian semuanya pada setel kan listrik juga jadi naik ya kan, terus kemudian pada mandi air juga jadi banyak, berarti tidak sesuai. Nah apalagi kemudian si penyewa ini bayarnya nggak bener lagi, giliran waktunya bayar dia malah kabur, kan banyak seperti itu banyak. ya kan, sewa kamar begitu waktunya bayar bukannya dia bayar malah dia melarikan diri. Itu etika-etika dalam transaksi Islam. Patut nggak sih orang yang sudah membeli kemudian mendapatkan barang yang jelek? Patut nggak sih kalau orang menggadai terus kemudian barang yang digadai punya orang lain? Patut nggak sih kalau kita menyewa tapi kemudian properti itu kita rusak? Itu jadi etika itu bicara tentang patut atau tidak patut, layak atau tidak layak, bener atau enggak sih yang begitu gitu. Jadi Islam itu sangat mementingkan bahwa kita bertransaksi dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya gitu. Ya. Oke, ada lagi? Kita bicara tentang apa tadi topiknya? Zakat dan lembaga sosial, Bang. Zakat dan lembaga sosial. Maksudnya lembaga sosial di sini tentunya adalah katakanlah seperti yayasan pendidikan, yayasan orang jompo, yayasan anak yatim, yayasan-yayasan yang lain yang tujuannya adalah membantu orang lain ya. Tentu fungsi zakat bisa juga bukan hanya diberikan orang per orang dari A kepada si B, tapi si B-nya itu bisa juga berupa lembaga. Bisa berupa lembaga, misalnya uang yang diberikan zakat mal tadi, kamu punya uang sudah mencapai nisab ya, kamu keluarkan zakatnya. Nisab itu kan berarti kan hitungan kali lipatnya ya, kamu punya 85, ternyata kamu punya 170, kamu punya sekian kali, berarti kan zakatnya naik juga sesuai dengan hitungan lipatannya kan gitu kan. 2,5% dari total jumlah ya, gitu kan. Misalnya kamu punya harta emasnya 50 kilo, wah berapa harganya 50 kilo itu kan? Iya. Berarti tinggal dikeluarkan berapa persen kan gitu. Nah kalau jumlah yang katakanlah 2,5% itu dari sekian miliar mencapai ratusan juta, itu kan sangat berfungsi untuk membantu lembaga anak yatim piatu ya kan, untuk membantu pembangunan masjid, untuk membantu panti-panti penampungan orang terlantar,
atau membantu penampungan orang-orang jompo gitu. Jadi lembaga-lembaga sosial yang fungsinya adalah memperhatikan kepentingan masyarakat yang kurang mampu, dengan adanya zakat kita berikan kepada mereka, itu jadi produktif gitu. Jadi zakat bisa diberikan kepada orang per orang, bisa juga kepada lembaga. Kalau pada lembaga sosial berarti dengan demikian aktivitas dari masyarakat yang membantu orang lain seperti kegiatan-kegiatan tadi, pendidikan, orang jompo, orang sakit dan sebagainya, itu bisa menjadi lebih terpelihara gitu dengan adanya zakat yang kita keluarkan. Oke, masih ada? Mungkin terakhir dari saya. Ya. Mengenai tadi lembaga sosial ya, kita kan sebagai orang awam kan ingin memberikan zakat atau bantuan kepada lembaga tersebut. Bagaimana sih cara kita untuk memilih lembaga sosial yang benar dan baik itu, Bah? Oke, memang penting untuk kita menseleksi lembaganya. Jangan sampai uang yang kita berikan malah dikorup, ini nggak benar ini. Dan kita juga tahu bahwa banyak sekali lembaga-lembaga sosial yang sebenarnya hanya kedok saja. Ya. Kedok dalam arti pura-pura katanya untuk orang miskin, padahal mau untuk kantong pribadi. Ya, banyak yang seperti itu. Bahkan mohon maaf aja, saya nggak terlalu percaya tuh sama lembaga-lembaga sosial yang pakai mobil keliling sana kemari. Itu benar apa enggak? Apa benar ada lembaga sosialnya? Jangan-jangan mereka hanya mengatasnamakan lembaga sosial padahal untuk kepentingan pribadi. Berarti memang menjadi kewajiban bagi kita untuk menyelidiki, menseleksi pihak yang mau kita kasih itu pihak yang jujur atau enggak. Jalan satu-satunya selain kita menyelidiki, tentu kita pilih yang terdekat lah, yang kasat mata sama kita. Pembangunan masjid di dekat rumah kita, ya kan, pembangunan sekolah dekat rumah kita, pembangunan yayasan yatim piatu yang dekat rumah kita, atau tidak dekat rumah kita tapi kita punya orang yang bisa memberikan informasi yang akurat, yang valid bahwa si pemilik yayasan itu adalah memang orang jujur. Sedekah aja kan kita karena apa ya? Karena bermurah hati, kita iba, kemudian pengemis-pengemis yang di pinggir jalan kita kasih karena dia bawa anak kecil. Nyatanya mereka itu di kampungnya rumahnya bagus-bagus, tapi menjadikan pengemis itu meminta-minta itu sebagai mata pencarian. Berarti kan dia memperalat sesuatu dan kemudian mengeksploitasi rasa iba kita, menyalahgunakan, menjual kesedihan, itu nggak boleh. Makanya kalau kita mau ngasih lebih baik kita ke kita lah, saudara kita lah, kan kita tahu. Kalau ngasih yang di pinggir jalan, ngasih yang di lampu merah, kok saya nggak yakin bahwa mereka orang memang orang miskin, belum tentu. Maka jalan satu-satunya kan kita kenal saudara kita ini nggak punya beras, ke situ aja sih, nggak usah jauh-jauh. Gitu. Cari informasinya, maka kalau saran saya sih ya yang terdekat saja lah, yang bisa kita ketahui dengan pasti bagaimana kondisinya gitu. Lain halnya kalau kita memang kemudian menyumbang yang jauh-jauh, tapi kemudian kita undang wartawan, itu kan niatnya lain lagi ya. Kita pengen siapa, biar masuk Facebook, biar masuk ke medsos sebagai orang terkenal. Apalagi kalau menjelang pilkada, ada banyak orang-orang yang pada murah hati nih, tiba-tiba bagi sembako, padahal kemarin mana aja cing gitu kan. Karena pengen dipilih lalu kemudian bagi-bagi sembako. Ya kita hati-hatilah, semuanya kita ambil, pilihan terserah. Ya gimana, ntar aja hitungannya kancing baju cap cip cup gitu. Itu 2 3 oh yang kena 3. Ada ditanya toke A, toke B gitu ya. Yang mana yang bunyi gitu. Karena kita nggak tahu. Kan banyak calon-calon yang entah dari mana tiba-tiba pengen calon jadi pemimpin. Iya kan, kenal kagak, siapa kagak, nggak punya prestasi, nggak punya catatan baik, tiba-tiba kok pengen dipilih. Kalau kata Prabowo, sorry ya, kan ini nggak sembarang kita ngasih. Oke? Baik, kalau bisa kita simpulkan, mungkin kita akhiri saja diskusi singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ditutup. Kesimpulan yang kita dapat dari pembicaraan kita hari ini, zakat itu sangat diwajibkan dalam Islam untuk disalurkan atau diberikan kepada yang membutuhkan untuk menjalankan perekonomian sendiri. Dan soal pembahasan tadi etika bisnis itu hal yang penting, bahkan itu sudah dibahas juga dalam Al-Quran, itu wajib dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Dan
mengenai lembaga sosial sebaiknya kita harus meneliti, merinci soal lembaga sosial yang kita pilih untuk menyalurkan zakat atau sumbangan, dan lebih baik kita memberikan kepada yang lebih dekat dulu. Segitu aja. Dan dari diskusi kami, jangan lupa like dan komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.